Novel Raja Tertinggi. Bab 1161. Omi terbang mengelilingi pulau di langit. Pulau ini radiusnya 7 atau 8 kilometer. Omi merasa itu terlalu kecil. Itu tidak akan cukup setelah pengembangan sekte di masa depan. Jadi, Omi dan yang lainnya melanjutkan pencarian mereka di tempat lain. Lokasi bawah laut tidak bisa terlalu jauh dari daratan, dalam jarak sekitar 300 kilometer. Dengan kecepatan pesawat terbang, 300 kilometer akan memakan waktu kurang dari 10 menit. Akhirnya Omi melihat pulau laut yang sangat indah, gugusan pulau tepatnya. Kelompok pulau ini, sekitar 30 atau lebih yang dihubungkan bersama, sangat indah, dan bintang-bintang menahan tiga terbesar di antaranya di tengah seperti bulan. Yang penting bukanlah itu, tetapi dasar pulau ini tinggi di atas laut. Tingkat dan ada juga gunung runcing seperti rebung di pulau itu, sehingga tidak perlu khawatir tentang tsunami atau semacamnya. Yai, itu saja, kata Omi sibuk. Wow, ini pulau yang bagus. Xie Dayong tersenyum. Istri guru Omi juga berkata, gugusan pulau ini, seperti pulau abadi, sangat indah, meskipun kecil, memiliki gunung yang sangat tinggi. Nah, saya suka tempat ini. Haha, kalau begitu, saya nyatakan bahwa gugusan pulau ini, semuanya milik tanah saya. Omi berteriak, lalu, bergegas turun ke pulau-pulau itu. Pada hari-hari berikutnya, Omi hanya merencanakan pulau-pulau itu, menetapkan salah satunya sebagai inti dari gerbang tak berujung, dan hanya membangun sebuah rumah kayu untuk menandai tempat itu. Kemudian, baru saat itulah Omi meninggalkan pulau dan menuju ke wilayah iblis. Sekitar setengah hari kemudian, mereka tiba di langit di atas altar umum Sekte Iblis. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Wow, ada di sini. Cek, mesin terbang itu sangat tidak lazim. Ini pertama kalinya aku datang ke wilayah iblis. Kakak laki-laki senior kelima tersenyum. Omi berkata, kalian tunggu aku di sini, aku turun dulu. Istri guru sibuk berkata, apakah ini berbahaya? Bagaimanapun juga ini adalah kuil kepala iblis, dan orang-orang dari sekte iblis semuanya ganas dan jahat. Sini, jangan khawatir, saya agak terkenal di dunia Jianghu. Setidaknya pembunuhan saya terhadap sekutu sekolah Liang San diketahui oleh faksi yang benar dan jahat. Bagaimana orang biasa berani menyentuh saya kecuali mereka berada di atas tingkat kesempurnaan master. Tetapi bagaimana mungkin seseorang di atas tingkat kesempurnaan master bertemu dengan mereka secara kebetulan? Baiklah, kalau begitu kamu hati-hati. Omi bergegas menuruni altar utama Sekte Iblis. Dia langsung mendarat di halaman belakang tempat tinggal Muqianji. Halo, di mana Muqianji? Don bertanya pada seorang pelayan. Ah, kamu. Tidak masalah siapa aku mencari Muqianji. Putri dia tidak ada di sini. Tidak di sini. Dan kemana dia pergi? Saya tidak tahu, saya harus bertanya kepada uskup tentang itu. Oh, Patriark. Omi ragu-ragu dan langsung pergi ke Sekte Master. Sekte Master hanya setingkat dengan sekutu yang layak, jadi saya yakin Sekte Master tidak akan berani melakukan sesuatu yang gegabah pada Omi. Omi merasa punya gengsi itu cukup bagus. Melapor ke Patriark, seseorang mencarimu di luar. Di aula besar, seorang bawahan berpakaian hitam masuk untuk melapor. Biarkan dia masuk. Omi masuk. Ini adalah pertama kalinya Omi melihat Demon Patriark. Patriark Iblis mengerutkan kening. Dia sebenarnya belum pernah melihat wajah asli Wind Lightning, tapi orang ini sudah sehebat guntur. Mungkinkah Anda angin petir? Tanya uskup. Dan, EBSCP. Melapor ke senior. Junior persis Wind Lightning. Beranikah aku bertanya apakah senior adalah Master Sekte Iblis, Mu Yao? Hahaha, maafkan kamu karena hanya menjadi petir angin. Kamu adalah orang yang telah saya dengar selama lebih dari 20 tahun. Dan baru sekarang saya benar-benar melihat Anda, tidak buruk, memang tampan. Tidak heran putri saya ketika dia seorang remaja, mulai tergila-gila padamu. Oh, ini kehormatan junior. Wind Lightning. Ada baiknya kamu tidak mati. Apa? Senior tidak ingin aku mati. Aku punya kesan bahwa senior akan benci membunuhku. Kata Omi. Itu dulu, tapi sekarang kamu sudah dianggap setengah menantuku, jadi tentu saja berbeda. Menantu laki-laki. Oh, baiklah, aku sudah menerima perasaan antara kamu dan putriku. Kamu benar-benar saling mencintai, aku mendukungmu. Selain itu, aku juga menyukaimu sebagai seorang jenius. Aku yakin kamu pasti akan menjadi bakat untuk sekte iblisku di masa depan. Tunggu, apa yang senior katakan? Kalimat terakhir, aku yakin masa depan pasti akan menjadi bakat untuk agama iblisku. Mu mengulangi kalimat itu. Senior, kamu salah, bagaimana aku bisa menjadi bakat dari sekte iblis? Apa? Kamu tidak menyukai putriku lagi? Seperti, tentu saja, tapi itu masalah yang berbeda. Maaf, tidak ada dua cara dengan saya. Anda harus berada di keluarga untuk menikahi putri saya, dan saya pikir dengan perasaan Anda untuk putri saya, itu tidak masalah sama sekali. Salah, ini masalah besar. Hahaha, Windy, tidak ada yang namanya cerita sarung tangan kosong. Baiklah, Patriark, aku benar-benar tidak ingin mengobrol denganmu hari ini. Aku di sini untuk mencari Muqianji, kemana dia pergi? Yah, bukankah kamu kembali dengan putriku? Patriark terkejut, dia berpikir bahwa putrinya telah membawa Omi kembali ke markas Sekte Iblis bersamanya. Tetapi sebagai hasilnya, Wind Lightning ada di sini untuk menemukan seseorang. Patriark senior, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku datang dengan Muqianji?
Angin petir, apakah benar putriku tidak bersamamu? Patriark penyihir sibuk bertanya. Omi bingung. Dia datang untuk mencari seseorang. Kenapa Patriark bertanya padanya sekarang? Patriark, bagaimana saya berakhir dengan Qian Jie? Saya semua mengira dia meninggal ketika dia berada di Sekte Liang San. Setahun kemudian, hanya setengah bulan yang lalu saya mendengar bahwa dia tidak mati. Jadi saya bergegas ke sini untuk bertemu dia setelah aku selesai menangani masalah ini. Patriark tercengang. Patriark, katakan padaku kemana perginya 1000 ekstremitas. Kamu harus menyadari hal ini, karena kamulah yang menyelamatkan Mu Qianji dari Sekte Liang San setahun yang lalu. Kata Umi agak gugup, karena melihat wajah Patriark ekspresinya, sepertinya dia juga sudah lama tidak melihat Mu Qianji. Patriark berkata, setahun yang lalu, saya memimpin beberapa orang terbaik saya ke Sekte Liang San untuk menyelamatkan Qianji. Dalam perjalanan kembali, kami mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda di Sekte Liang San. Setelah itu, Qianji tidak kembali ke Sekte Iblis dengan saya. Dia berkata bahwa dia tidak bisa meninggalkan Anda di belakang. Jadi dia kembali ke aliansi benar untuk menemukan Anda, dan kami mendengar bahwa setelah Anda membunuh sekutu, Anda jatuh pingsan dan terguling oleh naga Jiao. Hilang. Ya, augur itu adalah temanku. Apakah Cici mengatakan di mana dia akan menemukanku? Tidak. Kami sudah berada di Masamune Junction dan dia kembali ke Masamune sendirian, dan kami belum mendengar sepatah kata pun darinya sampai sekarang. Kupikir Cici telah menemukanmu dan membawamu kembali ke Sekte Iblis Utama. Kata Uskup. Oh, tidak heran Patriark mengatakan sesuatu tentang menantu laki-laki, untuk bergabung dengan keluarganya, dan berpikir bahwa Mu Qianji telah membawanya kembali untuk bertemu orang tuanya. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kata Omi. 1162. Omi berpikir dalam hati, karena Mu Qianji pergi ke aliansi benar untuk menemukan dirinya, ada dua kemungkinan. Pertama, dia masih berada di aliansi benar. Kedua, dia tidak menemukan dirinya di aliansi benar, jadi dia mungkin telah pergi ke dunia lain. Karena Mu Qianji juga mungkin berpikir bahwa Blacky telah membawanya ke dunia lain. Tunggu, apakah Patriark punya perintah lagi? Angin petir, pernahkah Anda mendengar berita tentang putri saya di aliansi benar? Tidak seharusnya begitu. Patriark bertanya dengan khawatir. Kembali ke senior, sepertinya tidak. Anak ini, kemana dia akan pergi? Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Patriark jangan khawatir, aku yakin dia akan baik-baik saja, aku akan menemukannya. Tolong, aku harus. Omi mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba berbalik, ngomong-ngomong, Patriark, aku ingin bertanya padamu tentang seseorang. Siapa? Tuanku, Dingru. Mengapa tuanmu bertanya padaku? Aku tidak mengenalmu dengan baik. Kata Patriark tanpa berkata-kata. Seperti ini, setahun yang lalu, juga sekitar setengah bulan setelah kematian Master Aliansi Sekolah Liang San, tuanku ditangkap oleh seorang pria kuat yang kudengar berada di level Grandmaster, tapi pria yang begitu kuat. Dari aliansi kita yang benar seharusnya tidak menangkap tuanku, dan bahkan jika dia melakukannya, dia pasti sudah dibebaskan sejak lama. Jadi saya khawatir bahwa itu bisa menjadi orang kuat tingkat seperti itu dari Sekte Iblis yang menangkap tuanku. Oke, aku akan bertanya padamu, tapi aku memberitahumu bahwa kamu tidak boleh terlalu optimis jika kamu ditangkap oleh orang kuat level ini. Kamu hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Tidak mampu memprovokasi pria kuat tingkat ini, dan saya juga tidak bisa. Jangan melibatkan putri saya saat itu. Jangan khawatir, aku tidak akan buta, aku akan pergi dulu. Omi berjalan keluar dari istana dan meledak ke langit saat dia berada di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Di langit di sebelah awan, saudara laki-laki dan perempuan Omi, serta istrinya, berdiri di langit. Saya hanya kebetulan mendengar, wow, saya dulu berpikir bahwa awan di langit adalah massa, seperti kapas tetapi sekarang saya menyadari bahwa itu hanyalah kabut. Omi berkata, awan awalnya kabut, dan kamu pikir kamu bisa berbaring dan mengapung di atasnya. Kamu melihatnya dari tanah, karena dari kejauhan, itu terlihat seperti awan kapas. Kakak angin, kamu kembali, hei, di mana penyihir itu? Permisi, di mana Mochizen? Kakak bertanya. Omi berkata, Mu Qianji dia tidak berada di kantor pusat sekte sihir. Kemana dia pergi? Saya tidak tahu, saya pergi untuk bertanya kepada pesulap dan dia pikir dia bersama saya. Tidak seperti dia menghilang lagi, seperti guru. Jangan bicara omong kosong. Kakak senior ketiga sedang sibuk. Omi tersenyum, saya pikir dia seharusnya berada di dunia lain. Dia pergi ke aliansi benar dan tidak menemukan saya. Dia pasti akan pergi ke dunia lain. Ayo pergi sekarang dan menuju ke jurang maut di wilayah iblis. Segera, mereka tiba di jurang maut. Wow, jurang maut yang spektakuler. Guru bertanya, Windy, apakah benar-benar tidak apa-apa untuk melompat ke sini? Sensei, jangan lihat penampakan jurang maut yang menakutkan ini, tapi sebenarnya menakutkan. Kalau tidak, bukankah dua dunia akan datang dan pergi? Oh, untuk bepergian ke dunia lain, sangat bersemangat untuk memikirkannya. Bro Terwin, ketika kamu pergi ke dunia lain, kamu harus membawa kami semua kesenangan. Oke, Omi mengangguk kepala. Kemudian Omi memimpin dan melompat ke jurang maut. Tidak lama kemudian, mereka muncul dari jurang maut di dunia lain. Wow, luar biasa.
Semua orang berseru sejenak. Saudara-saudara, ini adalah dunia lain. Selamat datang di dunia lain. Kakak senior keempat berkata, Kakak Feng, kelihatannya juga tidak bagus, gunung ini tidak sehijau dunia kita, dan aku selalu merasa bahwa udaranya tidak sebagus dunia kita. Omi berkata dalam hatinya, hidung ini sangat pintar, makam Gunung Seribu ini dianggap jauh dari pegunungan di Singkota. Jika udara di sini tidak bagus, maka kembali ke metropolis, saya tidak tahu bagaimana tidak menyukainya. Istri guru juga berkata, udaranya memang tidak sesegar dunia kita, mungkin tempat ini kebetulan tempat dengan udara paling buruk di dunia, kita juga memiliki udara paling buruk di dunia itu. Omi terdiam, makam Gunung Seribu ini dianggap sebagai tempat di mana udaranya bagus. Baiklah, berhenti bicara, ayo pergi, kembali ke Kekaisaran Yan Huang, ke dunia ini. Di sini saya adalah tuannya, saya adalah orang terkuat di dunia ini, dan itu sebelum melangkah ke klan. Aku akan pergi. Meskipun semua orang sudah tahu, mereka masih terkejut, untuk berpikir bahwa di dunia lain, ada banyak pria kuat di atas kepala mereka, dan benua misterius di seberang lautan yang jauh, tapi inilah yang nomor satu di dunia. Dunia apa dunia perbedaan? Omi membawa saudara-saudaranya ke pangkalan kapal terbang di dekat makam Pegunungan Seribu. Pangkalan kapal terbang ini khusus untuk digunakan Omi setelah dia datang ke sini. Senior Tang, kamu di sini. Hei, mereka. Awak pangkalan sibuk menyapa. Baiklah, jangan banyak bertanya, beri aku kapal terbang. Oke, tapi, Senior Tang, apakah kamu ingin diberikan kapal terbang terbaru yang baru kamu kembangkan? Jenis kapal terbang baru. Ya, ini baru dikembangkan, Empire langsung mengirimimu satu untuk kenyamananmu, tapi itu tidak stabil seperti model lama. Kata staf. Jenis kapal terbang baru, seberapa cepat? Hei, ini 2 kali lebih cepat dari tipe lama, dan hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk terbang dari sini ke kota Wangjing. Wow, itu banyak waktu untuk menyusut, jadi mari kita keluarkan kapal terbang jenis baru dari sini. Oke. Tidak lama kemudian, sebuah kapal terbang putih baru melaju keluar. Kapal terbang jenis baru ini sedikit berbeda dari yang lama, memiliki bentuk lonjong seperti pisau, terlihat lebih rata, dan masih rata secara diagonal. Jelas, hambatan angin jauh lebih sedikit. Omi menyapa semua orang, naik kapal terbang. Windy, benda apa ini? Tanya istri guru itu. Hei, Sensei, ini adalah kapal terbang, yang jauh lebih cepat daripada mesin terbang. Tidak mungkin ada hal-hal yang lebih cepat dari mesin terbang. Tentu saja ada, kapal terbang ini adalah yang tercepat di dunia, kira-kira 10 kali lebih cepat dari mesin terbang, kan? Ah, semua orang sangat terkejut. Omi hanya tertawa, dunia ini benar-benar luar biasa dalam hal sains. Omi memulai kapal terbang, lalu mengatur arah dan terbang menuju ke Kekaisaran Yan Huang. Wow, kursi ini sangat lembut dan nyaman. Kakak senior ketiga menyentuh kursi kulit di kapal terbang dan berkata, tingkat kursi ini tentu tidak terlihat di dunia lain. Ya, bagaimana bisa ada tempat duduk yang begitu nyaman, dan apa semua ini, mereka terlihat sangat berkelas. 1163. Kakak Sieyong berseru, dunia ini, benar-benar lebih maju. Omi tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia mendengar kata-kata kakak, dia tidak bisa tidak memikirkan saat pertama kali dia menyeberang ke dunia ini. Omi juga sering berseru, dunia ini, benar-benar lebih maju. Tidak disangka, kakak juga muncul dengan kalimat ini. Omi berkata, saudara-saudara, ada 3 hari dari tujuan kita, dan kita semua akan menghabiskan 3 hari ini di kapal terbang, tetapi ada makanan di kapal, jadi jangan khawatir. Bagaimana dengan tidur? Di mana kamar mandinya? Tanya kakak kedua Hao Zizu. Ya, aku juga ingin ke kamar mandi. Kakak berkata, kalian, kamu sangat usil, kamu hanya menahannya dalam 3 hari ini. Omi tersenyum, tidak usah ditahan-tahan, di kapal terbang juga ada toiletnya, ke sini semuanya. Omi sampai di ujung kapal terbang, ada sebuah pintu, meskipun sangat pendek, seperti memasuki ruang bawah tanah yang rendah, tetapi, di dalamnya dengan cepat dan rapi, seperti toilet modern. Ada toilet, pancuran, tetapi juga wastafel. Saat ini, tempat itu bersih dengan handuk dan segalanya, dan staf dasar tentu saja selalu menyiapkannya. Toilet ini, buka tutup toilet ini, duduk di atas ini, dan kamu bisa pergi ke toilet. Adik perempuan dan wanita lain tersipu, Omi terdiam, benar-benar feodal, mengatakan kata-kata toilet akan memerah malu dan malu. Dan kemudian di sini, nyalakan nozzle, Anda bisa mandi. Lihat, air panas, kapal terbang ini memiliki air panas. Ada air di sini juga, apakah ini air dari dunia? Kakak sepertinya tidak bisa memahami dari mana air itu berasal, sejauh yang dia ingat, itu semua disalurkan dari mata air di pegunungan. Oh, kapal terbang ini adalah permukaan luar. Pasti ada tempat untuk menyembunyikan air, kemudian menggunakan penahan angin untuk memanaskannya. Ada air panas. Baiklah, sekarang sudah jelas. Adik perempuan berkata, tapi, dengan begitu banyak orang di sini, siapa yang berani mandi di sini? Oh, Sisuya, ruang di sini terbatas, seluruh area didedikasikan untuk mencuci. Jangan bandingkan ruang di sini dengan kamar di dunia lain, oh. Begitu Anda mengunci pintu kamar mandi ini, Anda dapat mengambil mandi. Jangan khawatir, kedap suaranya sangat bagus. Anda tidak akan bisa mendengar apapun di luar. Oh,
Semua orang mengangguk. Don kemudian membawa mereka ke sisi kanan kapal terbang dan membuka pintu tak terlihat. Ini adalah dapur kapal terbang. Jika kamu ingin memasak, kamu bisa memasaknya di sini. Ini adalah lemari es. Lihat, semuanya akan membutuhkan lebih banyak makanan sekarang. Aku akan memasaknya untuk kalian di sore ya. Istri guru itu mengerutkan kening dan bertanya, tapi, bagaimana kamu bisa memasak tanpa kompor? Ya, tidak ada kayu bakar juga. Omi tersenyum, dapur di sini, tidak perlu kompor lagi. Lihat di sini, ada kompor induksi dan gas, keduanya bisa memasak. Anda akan tahu ketika Anda melihat saya memasak di malam hari. Wow, dunia ini benar-benar lebih maju. Kakak-kakak Omi berkata dengan serangkaian anggukan. Hei, lalu ke flight pod di luar, bagaimana dengan kursi ini? Tekan di sini dan secara otomatis akan rata. Lalu, itu akan menjadi tempat tidur kecil lah. Omi menginstruksikan kursi. Kakak senior kelima bertanya, Kakak Feng, mengapa kursi mengembang dan mengerut saat Anda menekan tombol ini? Apakah ada hewan yang bersembunyi di sana untuk membantu kita menariknya? Haha, Nola, ini elektrik, ada motor di dalamnya. Ini terlalu rumit, nanti kita mengerti. Omi mengambil remote control dan menekannya, dan TV pod penerbangan menyala. Hahaha, seorang petani sepertimu, juga berani muncul di depanku. Tiba-tiba TV terdengar dengan tawa seorang pria berseragam aneh. Kakak-kakak Umi kaget dan sibuk, siapa kamu? Saudara Feng, mengapa ada orang lain yang bersembunyi di sini? Ya, Saudara Feng, saya pikir hanya ada. Bagaimana dengan kita? Kakak ketiga berkata, dan pria ini sombong, apakah kapal terbang ini miliknya? Hahaha, Omi tertawa, berpikir bahwa pertama kali Omi melihat TV, dia juga membuat lelucon. Pada saat itu, Dao, Kakak Feng, ini, bukan yang kamu ceritakan sebelumnya, apa TV-nya, kan? Ya, ini TV-nya. Istri guru berkata, Fenger, apa yang terjadi? Anda memberitahu kami dengan jelas. Anda menakuti semua orang, apakah itu nyata atau tidak? Tentu saja orang-orang di sana adalah orang-orang yang nyata. Mereka orang sungguhan. Orang sungguhan, tapi bisa dibilang mereka bodoh. Ya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Anggap saja mereka ada di dunia lain. Wow, betapa canggihnya. Omi segera menemukan film dan memutarnya untuk dilihat semua orang. Itu adalah film seni bela diri. Alasan bermain seni bela diri, ini untuk membuat semua orang merasa lebih kontemporer. Lagi pula, dunia lain adalah semacam dunia seni bela diri. Jadi, sepanjang jalan semua orang menghabiskan 3 hari dengan bahagia, dan kemudian menerbangkan kapal ke wilayah Kekaisaran Yan Huang. Setelah 3 hari ini, menonton film sudah penjelasan Omi, mereka juga menjadi lebih memahami dunia ini. Tidak lagi konyol seperti ketika mereka pertama kali datang. Kakak senior dan kakak perempuan, kami sudah tiba. Wah, kita di sini. Di bawah sini adalah Kekaisaran Yan Huang, kota Wangjing. Saya pernah menjadi kaisar di sini. Selain itu, teman-teman saya di dunia ini, dan para wanita, semua tinggal di sini. Ketika Omi berbicara tentang para wanita, dia melihat adik perempuannya, yang benar-benar terlihat agak putih. Omi tidak peduli dan kapal terbang itu mendarat di tanah kota Wangjing. Karena kapal terbang itu tinggal di udara, ketika Omi mendarat di tanah istana, teman-teman Omi sudah berkumpul. Omi membuka palka dan Xiao Meng adalah yang pertama terbang, saudara Omi. Bahkan sebelum Xiao Meng terbang melalui lubang palka, dia melihat wajah yang tidak dikenal di dalam, dan mereka semua tampak berpakaian klasik, sama sekali tidak seperti orang-orang dari dunia ini. Omi berkata, Xiao Meng, mereka adalah saudara laki-laki dan perempuanku, dan istri guruku. Oh, Xiao Meng tampak sedikit gugup. Omi berkata, kakak dan kakak perempuan dan ibu senior, ayo pergi, kita akan memasuki aula utama dulu, lalu saya akan memperkenalkan teman-teman saya kepada Anda satu persatu. Bagus. Sisun memimpin jalan menuruni palka. Wow. Liu Yue Wangxing dan yang lainnya berseru ketika mereka melihat istri guru Omi. Wangxing berkata, aku yakin itu pasti adik perempuan Omi, aku berani bertaruh. Liu Yue memberinya tatapan kosong, omong kosong. Kamu masih harus bertaruh untuk ini, lalu aku akan bertaruh 2 bungkus potongan pedas, apakah kamu menginginkannya? Sesaat kemudian, adik perempuan Omi juga turun dari kapal terbang. Mata Liu Yue Wangxing berbinar lagi. Hei, gadis muda dan cantik lainnya, yang mana adik perempuannya? Semuanya cantik. Wangxing dan Liu Yue bingung. Omi memandang semua orang yang berdiri di depannya dan tidak melihat Mu Qianji. Jantung Omi berdebar kencang. Apakah Mu Qianji tidak datang ke dunia ini? Mustahil, Mu Qianji tidak bisa menemukanku di aliansi benar dan pasti akan datang ke dunia ini. Omi agak cemas di dalam, tetapi pada saat ini, dia tidak peduli untuk saat ini. Omi berkata kepada semua orang, saya kembali, dan membawa saudara-saudara saya, serta istri guru saya, semuanya, memasuki aula utama. Saya akan secara resmi memperkenalkan diri kepada semua orang. Ya, 1164. Semua orang memasuki aula utama. Pada gilirannya, Omi memperkenalkan saudara-saudaranya kepada teman-temannya, dan pada gilirannya, teman-teman dunia ini kepada saudara-saudaranya. Proses ini tidak akan dijelaskan secara rinci lagi. Setelah perkenalan, Omi bertanya, itu, apakah Mu Qianji pernah ke sini?
Ini saatnya aku pergi. Semua orang menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Oh, Omi sedikit tersesat di dalam. Dia berpikir bahwa Mukianji ada 100% di sini. Tetapi sebagai hasilnya, dia tidak datang ke dunia ini. Jadi kemana dia pergi? Pada hari-hari berikutnya, Omi membawa kakak laki-laki, kakak perempuan, dan ibu seniornya berkeliling dunia, dan mereka akhirnya memahaminya. Kemudian, 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan mereka hampir lelah bermain. Omi tidak bisa terus menghabiskan hari-harinya di sini dengan sepi, dan harus kembali ke jalurnya sesegera mungkin. Omi akan mengumpulkan sekelompok ilmuwan di dunia ini dan membawa mereka ke dunia lain. Namun, pada saat ini, ada peristiwa yang luar biasa. Melapor ke senior Tang, pangkalan kapal terbang kami yang ditempatkan di dekat makam 1000 Bukit, kemarin seorang karyawan kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Dia mengatakan bahwa makam 1000 Bukit telah menghilang dalam semalam. Apa katamu? Alis Omi berkerut. Makam 1000 Bukit telah menghilang. Lucu, siapa yang mengatakan itu? Suruh dia datang menemuiku. Ya, setengah hari kemudian, seorang pria datang. Beri hormat kepada senior Tang. Kamu adalah karyawan pangkalan yang ditempatkan di dekat makam Gunung 1000 sebelumnya. Ya, saya karyawan pangkalan, makam Gunung 1000. Saya bekerja shift setiap 6 bulan. Dan sekarang saya di tengah-tengah shift saya. Saya sudah beristirahat selama 6 bulan terakhir. Baiklah, jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Kamu kembali dan memberitahu seseorang bahwa makam 1000 gunung hilang. Apa artinya itu? Oh ya, kami dulu beberapa kali naik kapal terbang ke langit, dan setiap kali kami bisa melihat keindahan khusus bangunan bibir makam 1000 Bukit yang seperti laut. Tetapi malam sebelum saya kembali, pemandangan laut seperti bangunan bibir makam 1000 Bukit telah hilang. Pegawai itu meremehkan fakta bahwa dia tidak tahu bahwa makam 1000 Bukit adalah sebuah lorong yang dapat dilalui ke dunia lain dan menganggap itu hanya keajaiban alam yang tidak dapat dijelaskan. Baiklah, kamu bisa kembali. Ya, Omi mengerutkan alisnya dan memanggil Xiao Meng. Kakak Omi, ada apa? Xiao Meng, apakah kamu bebas? Kakak Omi, ada apa? Tentu saja aku bebas. Xiao Meng sibuk menganggukkan kepalanya, takut Omi tidak akan mencarinya seperti itu. Temani aku ke makam 1000 Bukit. Hanya kita. Jangan terlalu banyak berpikir, aku baru saja mendengar bahwa makam 1000 Bukit telah menghilang dan pergi untuk melihatnya. Omi dalam hati berkata, Nima, jangan menakutiku. Jika makam 1000 pegunungan menghilang, itu benar-benar akan menjadi istirahat. Omi dan Xiao Meng naik kapal terbang dan segera bergegas ke makam pegunungan 1000. 3 hari kemudian, Omi tiba di makam Gunung 1000. Untungnya kapal terbang itu telah ditingkatkan dan 2 kali lebih cepat, jika tidak akan memakan waktu 7 hari. Benar saja, Omi berdiri di atas gunung di sebelah makam pegunungan 1000, dan sekilas hanya ada barisan pegunungan yang bergulung-gulung, sedangkan makam 1000 pegunungan yang dulu berdiri di tengah udara di tengah dunia seperti bibir. Bangunan itu sudah tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Omi tetap tinggal. Kak Omi, makam 1000 Bukit benar-benar hilang. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Saya tidak tahu, Tuhan, apa yang sedang terjadi. Jadi, kalau begitu, bisakah kamu melakukan perjalanan kembali ke dunia lain? Saya tidak tahu. Omi segera mencobanya, dan hasilnya berbicara sendiri. Bahkan makam 1000 pegunungan pun hilang. Jadi bagaimana dia bisa menyeberang kembali? Selesai. Omi memiliki pikiran yang jatuh di benaknya. 2 hari yang lalu, istri guru itu masih mengatakan bahwa sudah hampir waktunya untuk kembali setelah bermain. Bagaimana lagi untuk kembali sekarang? Kakak Omi, apa yang harus dilakukan kalau begitu? Ayo kita kembali dulu, kata Omi frustasi. Setelah 3 hari lagi, Omi kembali ke kota Wangjing. Istri guru Omi sibuk bertanya, Fenger, kemana saja kamu? Sensei, aku. Baiklah. Jangan banyak bicara, kita sudah hampir bersenang-senang di dunia ini. Itu akan membuang-buang waktu untuk bermain lebih lama lagi. Kita harus bergegas kembali. Aku tidak tahu apakah kamu telah menginstruksikan Demon Master untuk menanyakan keberadaan tuanmu. Istri guru itu sibuk berkata. Wajah Omi pucat. Fenger, ada apa denganmu? Omi berkata, Nyonya, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Apa itu? Aduh, biarkan saudara divisi lainnya ikut. Sesaat kemudian, semua saudara divisi Omi datang. Kakak Feng, apa yang kamu lakukan? Secara misterius, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali untuk membangun sekte kami? Kapan kamu pergi untuk kembali? Kakak Dao. Ya, saudara angin, setelah bermain begitu lama, tidak ada misteri di dunia ini lagi. Saya merasa cukup maju ketika saya pertama kali datang ke sini. Tetapi sekarang tidak lebih dari itu, udara di sini selalu terasa tidak enak. Kata kakak senior kedua. Omi berkata, saudara-saudara sekalian, tahukah Anda kemana saja saya selama beberapa hari terakhir ini? Jangan bertele-tele. Saya mendengar seseorang melaporkan bahwa makam 1000 Bukit telah menghilang. Jadi saya bergegas untuk memeriksanya dengan Xiao Meng, dan sebagai hasilnya, itu benar-benar hilang. Apa itu makam 1000 pegunungan? Makam 1000 Bukit adalah jalan menuju dunia lain. Semua orang terkejut. Istri guru itu sibuk berkata, Windy, apa maksudmu? Sensei, ini berarti kita tidak akan pernah bisa kembali ke dunia lain. Bas.
Semua orang merasakan otak mereka berdengung. Bagaimana makam Gunung Seribu bisa menghilang? Ini persimpangan dua dunia, ya. Sumei Qiandao. Bisa jadi Tuhan tidak mengizinkan orang dari kedua dunia untuk menyeberang. Jadi setelah jumlah orang atau berapa kali makam 1000 bukit menyeberang mencapai jumlah tertentu, atau setelah waktu mencapai jumlah tertentu, mereka akan mengubah lokasi untuk menghentikan lebih banyak orang menyeberang di masa depan. Tentu saja, ini adalah hipotesis saya, dan premis hipotesisnya adalah bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Semua orang memandang Mo dengan tidak percaya. Omi mengangguk. Tebakan Xiao Meng juga sangat masuk akal. Selama beberapa tahun terakhir, aku sering memakai kedua dunia. Jadi sekarang lorong itu disegel, mencegahku datang dan pergi di antara dua dunia lagi. Adapun siapa yang disegel bagian itu tidak penting lagi. Karena tidak peduli siapa itu, kita semua adalah mikroba di matanya, bahkan tidak sebaik semut. Bagaimana kita bisa begitu sial, sehingga kita benar-benar harus tinggal di sini selama sisa hidup kita? Istri guru sedang terburu-buru, dia masih berpikir untuk mencari tahu tentang suaminya. Kakak senior kedua Umi berkata, ini sudah berakhir, ini benar-benar berakhir. Sebagai perbandingan, teman-teman Omi di dunia ini tidak terlalu cemas, karena mereka berasal dari dunia ini, dan skenario terburuknya adalah mereka tidak akan pergi ke dunia lain di masa depan. 1165. Lorong makam 1000 pegunungan telah menghilang, mungkin, dipindahkan ke tempat lain di dunia ini. Jadi tidak perlu terlalu cemas, mungkin suatu hari nanti, kita akan berada di tempat lain dan menemukan lorong setelahnya. Transfernya. Omi mengangguk, aku juga berpikir begitu. Lorong antara dua dunia tidak boleh ditutup, itu pasti telah dipindahkan ke tempat lain yang tidak diketahui siapapun. Aku mengeluarkan perintah kelas dunia hari ini, meminta semua orang di dunia untuk mengawasi setiap perubahan medan baru yang tiba-tiba muncul baru-baru ini, seperti gunung tertentu yang tiba-tiba menambahkan lubang pembuangan dalam semalam atau sesuatu seperti itu, dan jika ada kemungkinan besar bagian itu telah bergeser ke sana. Aduh, itu saja. Adik perempuan Omi menghela nafas. Hari-hari setelah itu, Omi menjalani kehidupan yang kacau, atau lebih tepatnya, saudara laki-laki dan perempuan Omi, kakak perempuannya dan yang lainnya menjalani kehidupan yang kacau. Mereka tidak tahu harus bangun untuk apa setiap hari, meskipun dunia ini memiliki kualitas tinggi. Hidup dengan susu dan roti, dan banyak makanan lezat lainnya yang belum pernah dinikmati dunia lain sebelumnya. Tetapi entah mengapa tujuan hidup mereka bukanlah untuk menikmati hidup tetapi untuk terus-menerus menerobos diri mereka sendiri. Di dunia tanpa klan ini, itu seperti ikan yang hidup di kolam, polanya ada di sana, dan tidak peduli seberapa besar pertumbuhannya, itu tidak bisa tumbuh sebesar ikan paus. Omi telah mengeluarkan perintah di seluruh dunia untuk turun, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Tidak ada respon setengah hati. Brengsek, apakah tidak ada seorang pun di dunia yang memperhatikan perubahan yang muncul dalam semalam? Wah, sungguh tragedi, tidak bisa kembali ke dunia lain. Bagaimana dengan Mukianji? Bagaimana dengan guru? Bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan berakhir di sini selama sisa hidupmu? Kematian karena kesendirian. Untuk tinggal di sini untuk membiarkan sekelompok anak dan cucu. Tidak, ini bukan kehidupan yang saya inginkan. Saya ingin yang terbaik dalam seni bela diri. Saya ingin menjadi seperti leluhur saat itu. Saya ingin bercita-cita untuk melampaui alam leluhur dan selangkah demi selangkah mencapai puncak seni bela diri. Omi dan yang lainnya seperti tikus yang dikurung di kamar dan tidak bisa keluar. URL pertama M. Kansu 8. Net. Tidak, kita tidak bisa terus menurun seperti ini. Omi memanggil gurunya dan yang lainnya untuk rapat. Windy, apa yang ingin kamu katakan untuk menghibur kami? Sensei berkata tanpa semangat. Sisun, kita tidak bisa terus-terusan main-main seperti ini. Sudah tidak mungkin untuk kembali. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak ikut campur? Bukankah begitu? Dunia ini seperti kolam kecil. Kita semua adalah ikan kecil yang hidup di kolam ini, dan itu mengunci kita di dalamnya. Di sini, Anda berpikir, masa depan apa yang kita miliki di kolam kecil seperti itu? Akan baik-baik saja jika mereka yang telah tinggal di sini selama ini, karena mereka tidak tahu dunia yang lebih menarik di luar sana, hanya generasi ini untuk bereproduksi, tapi kami tidak bahagia. Kakak berkata, si Sun Yang, aku tahu kamu mengkhawatirkan tuanmu, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan siapapun sekarang. Jadi mengapa kamu tidak mendengarkan Brotherwind dan mulai berlatih mulai besok seolah-olah kita akan kembali? Jika kita semua menyerah, maka kecil kemungkinan kita untuk kembali. Ya, Sisan. Anggap saja lokasi gerbang tak berujung telah dipindahkan sementara ke sini, dan jangan pernah menyerah pada diri kita sendiri. Pada awal hari berikutnya, Omi dan yang lainnya mengambil semangat mereka dan terus bekerja keras dalam pelatihan dan penelitian seni bela diri mereka. Pada saat ini, di dunia lain, di suatu tempat jauh di pegunungan, Tuan Omi, Dingru, diikat di bawah pohon besar. Senior, biarkan aku pergi. Membiarkanmu pergi. Konyol. Senior, aku benar-benar tidak memiliki apa yang kamu inginkan. Setahun yang lalu, saya secara pribadi mendengar seorang pria menekan Anda tentang identitas anak yang Anda ambil dan beberapa benda yang Anda bawa. Apakah Anda pikir saya tidak mendengarnya? Senior, ya, dia memang dijemput oleh saya. Tetapi sebenarnya tidak ada yang Anda inginkan, hanya surat biasa padanya.
Dan surat itu, setelah Anda menyiksa saya selama setahun, saya sudah menulisnya kepada Anda. Dan kamu melihatnya, itu benar-benar bukan apa-apa, jadi mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Dingru memohon dengan getir. Aku tidak percaya, kamu pasti berbohong padaku, pasti ada sesuatu yang lain. Senior, saya tahu bahwa Anda sama sekali bukan pembangkit tenaga listrik Master Realm, Anda pasti berada di luar pembangkit tenaga listrik Master Realm. Saya tidak mengerti apa sebenarnya yang Anda cari untuk murid saya. Nah, kamu cukup cerdas dan ya, aku memang tidak berada di alam leluhur lagi. Lalu apa sebenarnya asalmu? Sepertinya kamu sedang mencari seseorang. Ya, saya mencari seseorang. Beberapa dekade yang lalu, beberapa keluarga super, di masa krisis mengirim putra bungsu dari keluarga itu pergi secara diam-diam, karena putra bungsu ini, yang belum genap berusia 3 tahun, adalah seorang keberadaan yang tidak diketahui musuh mereka. Hanya dengan mengirim putra tak dikenal ini pergi, mereka dapat melestarikan satu-satunya garis keturunan keluarganya, sehingga musuh tidak akan mengejar mereka. Tapi sayangnya, saya tahu tentang ini. Saya telah mencari selama 20 tahun. Saya sudah mencari hampir di mana-mana, saya tidak dapat menemukannya. Dan sekarang saya hanya tinggal di tempat ini jauh dari benua lain. Jadi saya yakin bahwa putra kecil yang diusir ada di sini. Anda mengambil seorang anak lebih dari 30 tahun yang lalu. Terlihat seperti sesuatu yang agak tidak biasa, kan? Siapa yang mengatakan itu? Omong kosong. Tidak ada hal semacam itu. Pada saat ini, wajah Dingru agak buruk. Dia sepertinya mengerti bahwa pria kuat ini, ternyata tujuannya sama sekali berbeda dari Song Dingtian. Song Dingtian sebelumnya telah melihat asal-usul Omi untuk melihat apakah ada yang baik. Namun, orang ini, yang telah menemukan Omi, terkait dengan musuh Omi, dan kemungkinan besar dikirim oleh musuh asal Omi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Dingru tidak akan banyak bicara sampai mati. Ketika dia menjemput Omi saat itu, dia merasa bahwa latar belakang Omi pasti luar biasa, belum lagi yang lain. Hanya dari pakaian yang dikenakan Omi saat itu, sama sekali tidak ada penjahit di Jianghu ini yang bisa membuat kain yang begitu megah. Surat itu tidak benar-benar mengatakan apa-apa tentang itu, hanya berharap bahwa orang yang cukup beruntung memilikinya akan membesarkannya dengan benar, tidak membiarkannya berlatih seni bela diri, dan menjadi orang biasa mulai sekarang. Sayangnya, lelaki tua di depannya tidak percaya sama sekali. Nak, saya mendorong Anda untuk memberikan penjelasan yang jelas dan jujur tentang diri Anda. Di mana Anda tinggal, dan siapa nama anak yang Anda jemput itu. Aku tidak akan memberitahu. Yah. Pria tua itu menghentakkan kakinya dengan marah. Jika dia tidak benar-benar putus asa untuk mengetahuinya, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk pria ini. Sekarang, Dingru tidak akan mengatakan apa-apa, tidak hanya tidak akan mengatakan apa-apa, bahkan identitasnya sendiri. Jika tidak, orang tua itu bisa pergi ke sekolah naga ilahi dan segera mengetahui bahwa nama orang itu adalah petir angin. Dan temukan Wind Lightning untuk memverifikasi bahwa itu bukan anak yang dia cari. Dingru berkata dalam hati, aku tidak boleh mengungkapkan identitasku sendiri, apalagi nama Fenger, atau Fenger pasti dalam bahaya. Fenger adalah orang yang dia cari dalam 8 dari 10 kasus. Dingru tampaknya sangat yakin dengan dirinya sendiri, dan dia juga ingin tahu apa asal-usul Fenger yang sebenarnya, dan mengapa seseorang yang telah melampaui alam master akan datang mencarinya. 1166. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Ya, Omi dan saudara-saudaranya telah hidup di dunia ini selama 3 tahun. Untungnya, dalam 3 tahun ini, Little Sister telah sepenuhnya melangkah ke alam leluhur, dan tentu saja, Little Sister telah menciptakan seni bela diri sendiri, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan keabadian Omi. Meng kecil, di sisi lain, akhirnya memahami dao bela dirinya sendiri, dan hanya menunggu hari ketika dia akan dapat melangkah untuk menciptakan seni bela dirinya sendiri, sehingga melangkah ke leluhur. Orang-orang lainnya, saudara laki-laki dan perempuan Omi tidak banyak berubah. Sebaliknya, teman-teman Omi di dunia ini, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, dan lainnya, telah mencapai kesempurnaan alam persatuan dan kesempurnaan hebat. Kekuatan masa depan bahkan mungkin melampaui beberapa saudara laki-laki dan perempuan Omi. Tampaknya mereka telah banyak berubah sejak fisik mereka telah diubah oleh pedang bulan terkubur Muqianji. Adapun Omi, kemajuannya dianggap yang terbesar karena, dalam 3 tahun terakhir, ia telah melangkah ke tahap tengah alam leluhur. Omi mampu melangkah ke tahap awal alam leluhur, tetapi untuk dapat melangkah ke tahap tengah alam leluhur lagi dalam rentang waktu yang singkat beberapa tahun, ini benar-benar menakutkan. Adapun Sifu Omi, dia masih berada di tahap tengah ranah Zongxi, dan Omi sudah setara dengan ranah seni bela diri Sifunya. Yan Xinyi sangat mengagumi Omi, dan dia juga merasa bahwa masa depan Omi pasti luar biasa. Sepertinya, asal-usul Omi pasti luar biasa. Yan Xinyi merasa sudah waktunya baginya untuk memberitahu Omi tentang mengadopsinya sebagai seorang anak. Tentu ada yang senang dan ada juga yang sedih. Misalnya, Yan Qiang, Long Tianqin. Dalam 3 tahun ini, ayah Yan Qiang, yaitu Yan Long, dia meninggal, bukan dalam kematian, tetapi di akhir hayatnya. Itu bukan satu-satunya hal yang membuat Yan Qiang sedih, tetapi juga dirinya sendiri. Semua orang tahu bahwa di antara orang-orang yang telah diubah oleh pedang bulan pemakaman Muqianji, tidak ada Yan Qiang dan Long Tianqin.
Sekarang, hampir 10 tahun dalam sekejap. Baik Yan Qiang dan Long Tianqin berusia hampir 40 tahun. Yan Qiang lebih baik, Long Tianqin adalah yang terburuk, bakat bela dirinya rendah, jadi, hampir 40. Dia benar-benar terlihat seperti tingkat bibi saat ini. Meskipun dia sangat menjaga dirinya sendiri, dia tidak bisa menyembunyikan kaki gagak di sudut matanya, dan berdiri bersama Sumei Qian dan yang lainnya. Dia jelas tidak pada tingkat usia yang sama. Omi juga tidak berdaya tentang ini. Adapun Yan Qiang, meskipun dia akan lebih baik, tetapi, pada usia 40 tahun, dia juga jelas berada di atas Liu Yue, Wang Xing dan orang lain yang lebih tua. Yan Qiang hanya bisa menghela nafas, orangnya sama, nasibnya berbeda, sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan transformasi pedang bulan pemakaman Muqianji. Ini adalah takdir. Melihat Wang Xing dan yang lainnya telah melangkah ke alam persatuan kesempurnaan besar, dia bisa hanya iri. Di bawah fasilitasi Omi, Yan Qiang menikah dengan Long Tianqin. Mereka berdua sudah tidak muda lagi, sudah waktunya untuk menikah. Long Tianqin dulu menyukai Omi, tapi sayangnya, takdir mempermainkannya. Omi tidak menyukainya. Dan sekarang dia sudah tua dan jompo. Omi berdiri di depannya seperti putranya. Dia juga memiliki pengetahuan diri dan tentu saja tidak berani berfantasi. Jadi, dia menikahi Yan Qiang yang simpatik dan bersiap untuk menghabiskan sisa hidupnya seperti ini. Suatu malam, istri guru Omi memanggil Omi ke kamarnya. Jangan terlalu banyak berpikir, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Sifu, ada apa, Bu? Tanya Omi. Istri guru masih belum tidur, duduk di sofa di kamar, sedang membaca buku, hidup di dunia ini selama beberapa tahun. Istri Omi juga telah berubah setelah semua mode, sedikit tidak seperti istri guru sebelumnya, seperti gaya urban keindahan perasaan presiden. Jika dia bukan istri guru Omi, Omi mungkin benar-benar tergoda ketika melihat orang yang begitu cantik, layak menjadi kecantikan yang luar biasa. Sensasi saat itu. Fenger, aku tidak mengganggu istirahatmu. Apa yang istri guru bicarakan? Di era ini, kehidupan malam bahkan belum dimulai pada jam 9. Oh, Fenger, sekarang setelah ranah seni bela dirimu sama dengan milikku, dan kau masih sangat muda, jalan masa depanmu pasti akan lebih jauh dari jalur sinisan. Sifu, itu belum tentu benar, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Fenger, kamu bahkan tidak jauh melampaui tuanmu, sepertinya kamu benar-benar bukan orang biasa. Si Sun Yang, apakah kamu mencoba mengatakan sesuatu tentang asal-usulku? Selama ini, aku tidak memintamu secara sukarela karena aku tahu bahwa jika kamu ingin berbicara, kamu secara alami akan berbicara denganku. Benar. Yah, Si Sun, aku juga ingin tahu siapa aku. Sifu berkata, beberapa dekade yang lalu, ketika tuanmu dan aku sedang menuruni gunung, kami melewati tepi laut dan melihat kotak aquamarine yang halus, jadi kami mengeluarkan kotak itu. Karena peti itu sekilas bukan barang biasa, dan tidak ada seorang pun di benua kami yang bisa membuatnya. Kami pikir itu akan menjadi semacam emas, perak, dan perhiasan. Tetapi setelah membukanya, kami tercengang. Ada seorang anak di dalam, dan anak itu berusia sekitar 5 tahun. Dan ya, anak itu adalah kamu. Kenapa aku harus berada di dalam kotak? Dan itu masih mengambang di laut. Omi tidak percaya. Tidak, bukan itu yang benar-benar mengejutkan. Kami melihat surat di dalam kotak itu seharusnya ditulis oleh kerabat Anda. Surat itu mengatakan bahwa mereka ingin seseorang yang cukup beruntung untuk mengadopsi Anda, bukan untuk mengajari Anda seni bela diri, sehingga Anda bisa menjadi orang biasa. Dan surat itu juga menyebutkan bahwa Anda berusia 3 tahun. 3 tahun. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku berumur sekitar 5 tahun? Apakah aku berumur 3 tahun sama dengan 5 tahun? Tanya Omi. Mentor Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, saya seorang dokter. Bagaimana mungkin saya tidak menguji usia Anda? Ketika kami membuka kotak, Anda memang berusia 5 tahun. Yang berarti, Anda telah menghabiskan 2 tahun di dalam kotak. Ya, Anda dimasukkan ke dalam kotak yang indah itu sejak Anda berusia 3 tahun. Dan kemudian ke laut, dan baru setelah Anda berusia 5 tahun kami menemukan Anda, dan Anda telah tinggal 2 tahun sendirian di dalam kotak kecil itu. Dan hatiku hancur melihatmu saat itu. Seorang anak yang sangat kecil, aku tidak tahu bagaimana dia bertahan selama 2 tahun ini. Berbaring sendirian di dalam kotak setiap hari, mengambang di laut, itu sangat memilukan. Sinisan menyeka air matanya dan berkata, Bibi, aku agak bingung, apa aku tidak akan mati kelaparan? Tanya Omi. Fenger, karena kerabatmu memasukkanmu ke dalam kotak, tentu saja mereka tidak akan membiarkanmu mati kelaparan. Jika aku tidak salah, ketika kamu dimasukkan ke dalam kotak, kamu pasti sudah mengambil semacam harta yang setidaknya dapat memastikan bahwa Anda tidak akan mati kelaparan atau mati kehausan dalam beberapa tahun, menjaga nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda, dan tanpa mengambil makanan secara langsung, dan secara alami tanpa kotoran, harta semacam ini tidak langka. Oh, Omi mengangguk, dia sendiri tidak ingat apa-apa. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah bahwa dia dulu ingat bahwa ketika dia berusia sekitar 3 tahun, seorang wanita telah memintanya untuk menuliskan Live Blood Hidden Technique, dan tentang wanita itu juga tidak jelas. Dia tidak mengingat penampilannya sama sekali. 1167. Istri guru menangis mengingat kejadian itu.
Seorang anak yang begitu kecil, dimasukkan ke dalam kotak, lalu dibuang ke laut dibiarkan hanyut, dan ada juga risiko dikubur di perut ikan. Betapa tak berdayanya pernah melakukan ini. Saya yakin ibu itu, ketika dia melemparkan kotak itu ke laut dengan tangannya sendiri, hati itu pasti hancur, pasti telah membuat rencana untuk mengucapkan selamat tinggal selamanya. Yan Xinyi tidak bisa membayangkan. 2 tahun itu, Omi sendirian begitu kecil, tidak ada apa-apa kesepian di dalam kotak untuk tumbuh. Dari 3 tahun, tumbuh menjadi 5 tahun. Dia tidak tahu mengapa ibunya, yang dulu sangat mencintainya, tiba-tiba tidak menginginkannya lagi. Ketika dia membuka kotak itu dan melihat mata jernih anak itu, Yan Xinyi tidak akan pernah bisa melupakan momen itu selama sisa hidupnya. Baiklah, Bibi, jangan menangis, aku masih hidup dan sehat, kata Omi agak sedih. Omi tidak menyalahkan orang tuanya sendiri mengapa mereka membuangnya, itu pasti pilihan terakhir, dan aku takut ketika mereka melemparkan diri ke laut itu lebih menyakitkan daripada orang lain. Perasaan memisahkan daging dan tulang, orang yang tidak memiliki pengalaman pribadi tidak akan mengerti. Ketika Omi mendengar istri gurunya mengatakan itu, dia tiba-tiba juga ingin tahu siapa orang tuanya dan asal-usulnya. Bibi Sifu, apakah ada hal lain tentang asalku selain ini? Tanya Don Omi. Hanya sebuah surat yang sangat singkat, yang tidak mengungkapkan apapun tentang asal-muasalmu, mungkin untuk melindungimu jika kamu jatuh ke tangan yang salah. Namun, kotak yang indah, dan caramu berpakaian, dan fakta bahwa Anda bisa hidup selama 2 tahun tanpa makan apapun di dalam kotak itu menunjukkan bahwa Anda pasti berasal dari barisan panjang orang, atau setidaknya dapat dipastikan bahwa Anda bukan seseorang dari sungai dan danau kami itu. Jadi, baik tuanmu dan saya menduga bahwa Anda, kemungkinan besar, mengambang dari seberang lautan yang jauh, dari benua lain. Yah, suatu hari aku akan pergi ke lautan yang jauh untuk melihat, tentu saja, hanya jika kita masih bisa kembali ke dunia lain. Jika tidak, semuanya sia-sia. Fenger, kerabat Anda pasti sangat tidak berdaya untuk mengirim Anda pergi begitu keras saat itu. Anda tidak ingin kembali ke benua itu dengan mudah, jika tidak upaya telaten kerabat Anda di tempat pertama akan disia-sia. Omi dengan tegas berkata, Shizuo, aku harus tahu asal-usulku, aku ingin tahu orang tuaku, dan keluargaku, karena aku sudah tahu, aku tidak bisa melakukannya tanpa mendengarnya. Yan Xinyi menyesal mengatakan, saya seharusnya tahu untuk tidak memberitahu Anda tahu. Jika saya memberitahu Anda bahwa Anda akan menjadi seperti ini, surat dari kerabat Anda telah mengatakan bahwa mereka tidak ingin Anda berlatih seni bela diri. Jadi bahwa Anda bisa menjadi orang biasa, awalnya kami juga tidak bermaksud mengajari Anda berlatih seni bela diri. Tetapi, Anda berbakat, Anda menyaksikan saudara-saudara senior lainnya berlatih seni bela diri. Dan kemudian Anda dapat melihatnya, dan Anda juga lebih kuat dari mereka, jadi kita juga tak berdaya. Sensei, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Yan Xinyi berkata, Fenger, jika kita benar-benar dapat kembali ke dunia lain di masa depan, maka Anda harus berjanji kepada saya bahwa kecuali Anda pada akhirnya adalah seorang Grandmaster yang hebat dan sangat kuat, Anda dapat pergi dan menemukan jawaban atas asal-muasalmu, oke? Omi mengangguk, oke, aku berjanji. Kamu tidak boleh menyalahkan Shizuo. Aku bisa mengerti bahwa bagaimanapun juga aku terlalu lemah. Jika aku benar-benar memiliki musuh, aku hanya akan mencari kematian. Bagus kalau begitu kamu harus kembali dan istirahat, sudah larut tidur lebih awal. Selamat malam, Sisun. Omi pergi, dan istri guru menutup pintu, berbaring di tempat tidur sendirian. Sudah 4 tahun sejak suaminya menghilang, dan dia dikelilingi oleh kesepian setiap saat. Jika suatu hari dia mengetahui bahwa suaminya benar-benar mati, maka dia siap mengikutinya, karena tidak ada artinya baginya untuk hidup sendiri. Omi sedang berbaring di tempat tidurnya. Saat ini pikirannya dipenuhi dengan apa yang dikatakan istri gurunya tentang dia. Baru saja Omi berada di kamar istri gurunya, dia bertindak dengan tenang, tetapi itu adalah akting. Sekarang kembali ke kamar seseorang, seluruh tubuhnya tampak seperti dia akan gila. Jadi aku punya ibu, ternyata ibuku tidak meninggalkanku. Ibu, anak itu sangat merindukanmu, di mana kamu? Mata Omi basah, dia membenci hadiah ketika dia masih kecil dan meninggalkannya. Tapi sekarang dia tahu bukan itu masalahnya. Dia tidak bisa melepaskan hatinya. Dia tidak meneriakkan kata ibu, sejak dia masih kecil. Dia tiba-tiba ingin meneriakkannya sekali. Dia ingin tahu seperti apa ibunya. Namun, dia tidak tahu sama sekali sekarang, karena dia tidak bisa kembali ke dunia lain. Dan bahkan jika dia melakukannya, kekuatannya tidak akan dapat dengan mudah menemukan hak kesulungannya sendiri. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin masih tidak bisa melihat ibunya, karena 9 dari 10, dia sudah mati. Omi mengumpulkan kebencian di dalam, siapa yang menghancurkan rumah asalnya, yang memisahkannya dari darah dan daging ibunya. Ah, desis Omi, pikirannya dihantui oleh bayangan samar dalam ingatannya, suara seorang wanita yang memeluknya dan memintanya untuk mengingat rahasia seni bela diri. Dia pasti ibuku, pasti, ibu, aku sangat merindukanmu. Omi berlutut dan tersedak oleh air mata. Suatu malam tanpa kata, keesokan harinya Omi bangun pagi-pagi, ternyata Omi belum tidur semalaman, jadi dia bangun pagi-pagi untuk berlatih seni bela diri.
Saya harus cepat dewasa. Saya ingin menemukan asal-usul saya. Saya ingin tahu siapa yang merugikan keluarga saya. Saya harap saya masih memiliki kesempatan untuk melihat ibu saya. Omi berkata dalam hati sambil berlatih seni bela diri. Dari jauh, Yan Xinyi memandang Omi dan melihat Omi berkeringat dan berlatih. Dia sepertinya tahu bahwa itu pasti karena dia memberitahu Omi tentang asal-usulnya tadi malam yang menginspirasi Omi untuk berlatih seni bela diri dengan sangat keras hari ini. Ingin melatih dirinya ke intinya merasa seperti iblis, apalagi Yan Xinyi merasakan kebencian dari pedang Omi. Yan Xinyi menghela nafas benar-benar tidak yakin apakah itu benar atau salah untuk memberitahu Omi. Tujuan memukulinya sejak dia masih kecil dan Dingru tidak memberitahu siapapun adalah untuk membiarkan Omi hidup dalam damai. Bukan untuk memaksakan dia karena beban yang bukan miliknya, yang juga diminta oleh kerabatnya dalam surat mereka. Namun, menceritakan Omi juga memiliki keuntungan memotivasi Omi, membuatnya lebih termotivasi dan lebih jelas dalam tujuannya. Hal tak berwujud yang disebut motivasi, ini tidak terlihat, tetapi dalam beberapa kasus, itu sangat penting. Misalnya, pernah dicatat dalam sebuah buku kuno bahwa seseorang melangkah ke penyelesaian besar alam leluhur, dan tidak dapat maju untuk beberapa dekade kemudian. Dan tiba-tiba suatu hari, istrinya yang terikat diperkosa dan kemudian dibunuh oleh seorang pria kuat yang melampaui leluhur, dan kebencian tak berujung ini menutupi hatinya, yang mengilhaminya untuk membalas dendam, dan sebagai hasilnya, dia segera melampaui leluhur. Setelah dan akhirnya bisa membalas dendam, Yan Xinyi menceritakan kisah hidup Omi, yang juga memiliki manfaat motivasi. 1168. Apa yang terjadi dengan saudara angin? Mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini untuk latihan seni bela diri? Dan itu seperti mengambil bubuk mesiu. Kakak-kakak Omi menatap Omi dengan bingung. Wang Xing dan yang lainnya juga datang. Selamat pagi, rekan guru dan saudara. Wang Xing menyapa saudara-saudara Omi. Selamat pagi, Wang Xing. Sekarang setelah mereka semua berbaur, mereka sama sekali bukan orang asing. Wang Xing melihat ke arah Omi dan berkata, "Hei, gaya pedang Omi agak aneh hari ini, sepertinya agak ganas." Kakak kedua Hao Zizu menatap Wang Xing dengan tatapan kosong, "Kamu hanya tahu." "Hehe, tidak mungkin semalam Omi menyerah sebelum waktunya dan dihukum dengan berlutut untuk menggosok malam." Wang Xing terkekeh. Namun, sekelompok saudara laki-laki dan perempuan Omi memandang Wang Xing dengan bingung dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti?" Kakak-kakak Omi masih relatif sederhana, bagaimana mereka bisa memahami kata-kata Wang Xing? "Baiklah, aku tidak ingin menjatuhkan kalian. Baiklah, aku akan menyikat gigiku." Masih memainkan teka-teki bodoh. Omi berhenti melatih pedangnya dan menarik napas dalam-dalam. "Saudara Feng, hari ini sangat pagi." "Ya, oke," kata Omi. Omi mengendalikan emosinya dan tidak membiarkannya menguasai dirinya. "Semuanya pergi sikat gigi dan cuci muka, lalu makan. Setelah itu, saya akan membawa Anda ke suatu tempat." Kata Omi. "Ke tempat apa? Kita akan tahu setelah kita makan." Omi berencana pergi ke Pulau Bela Diri, bukan untuk bepergian tentu saja, tetapi ke Batu Memori. Di kota bawah tanah di Pulau Marsial, ada batu memori yang lebih maju. Batu memori ini telah ditutup karena kekurangan energi. Awalnya Omi tidak berniat pergi ke sana lagi. Namun, Omi mengetahui asal-usulnya. Dia sangat membutuhkan untuk menjadi kuat dalam dirinya, karena keinginannya untuk mengenal ibunya mencapai tak terhingga. Keinginan ini memaksanya. Karena itu, Omi harus mencoba lagi untuk melihat apakah dia bisa masuk ke batu memori itu untuk berlatih lagi. Di batu memori itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik dunia Zongxi, dan di masa lalu, Omi masih ada di sana, dan berulang kali ditembak mati oleh pembangkit tenaga listrik dunia Zongxi belasan kali, dan pada akhirnya, niat membunuh Omi meningkat banyak. Pada akhirnya, niat membunuh cukup kuat untuk mencapai tingkat tertentu, dan kemudian terakumulasi menjadi dao bela diri, dan kemudian menciptakan seni bela diri sendiri, sehingga melangkah ke Zongxi. Tentu saja, proses ini mudah dilakukan. Katakan, dan semua orang bisa melihat berapa banyak waktu dan usaha yang telah dihabiskan Omi untuk itu. Setelah makan, Omi berkata kepada semua orang, "Semuanya, hari ini kita akan pergi ke Pulau Marsial." "Mengapa kita pergi ke Pulau Bela Diri? Tuan Wulin sudah lama mati. Haruskah kita pergi memberi hormat padanya? Selain itu, Pulau Hutan Bela Diri memiliki pemilik baru. Omi, kamu tidak akan pergi dan merebut kembali Pulau Bela Diri untuk murid pemilik sebelumnya, kan?" "Baiklah. Jangan menyela, Pulau Bela Diri memiliki batu ingatan. Saya ingin melihat apakah saya masih bisa memasuki batu ingatan untuk berlatih lagi. Juga, saudara-saudara saya, dan istri dan saudari guru saya, belum melihat batu memori, jadi ada baiknya bagi mereka untuk mengalaminya sekali." "Baik." Omi melihat ke arah Yan Qiang yang tidak jauh dan bertanya, "Yan Qiang, apakah kamu ingin ikut?" Yan Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Baiklah, kalau begitu kamu tinggal di rumah bersama istrimu." "Oh, oke, kalian lanjutkan. Semoga berhasil." Yan Qiang menyaksikan Omi dan yang lainnya naik kapal terbang dan meninggalkan kota Wangjing. Dia memiliki perasaan sedih yang tak terlukiskan, waktu dan nasib yang luar biasa. Long Tianqin datang dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi bersama mereka ke Pulau Marsial untuk pelatihan? Mereka semua adalah kesempurnaan alam persatuan.
kesempurnaan hebat, serta pembangkit tenaga alam leluhur, mengapa aku, alam bawaan, harus mengikuti mereka? Aduh, sungguh nasib. Jika kamu juga terluka oleh pedang bulan terkubur Mukianji hari itu, maka mungkin hari ini kamu akan berada di Unity Realm Perfection. Hidupmu akan berbeda dari sekarang, dan kamu tidak akan menikah denganku. Long Tianqin menghela nafas. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Saya sebenarnya pantas mendapatkannya. Mungkin saya selalu berpikir saya terlalu masuk akal. Saya selalu berpikir saya hanya bisa bertahan lama jika saya melakukan hal yang masuk akal. Sedikit yang saya tahu bahwa pada akhirnya saya akan melakukannya. Menjadi korban oleh apa yang saya pikir adalah kewarasan. Maksud kamu apa? Pada hari itu Muqianji membantai di kota Wangjing. Liu Yue dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka akan menghentikan Muqianji, meskipun mereka tahu bahwa menghentikan Muqianji akan menjadi hukuman mati. Mereka tetap memutuskan untuk menghentikannya. Dan saya, pada waktu itu, sangat menentang tindakan irasional seperti itu. Ini adalah hukuman mati total untuk apa-apa. Ini bukan kebenaran. Ini adalah hukuman mati yang tidak berarti. Saya mengatakan kepada semua orang untuk tidak pergi, karena semuanya berdiri hari ini dengan kita. Tidak bisa menghentikan Mukachi dari membunuh orang. Namun, mereka masih cukup bodoh untuk pergi ke kematian mereka, dan saya, misalnya, tidak pergi. Saya secara rasional memilih apa yang saya pikir adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan saya tidak melakukannya. Berpartisipasi dalam perilaku irasional seperti itu. Akibatnya, apa-apaan, mereka semua meningkat dan saya, yang mengira saya waras tetap datar. Mungkin, ini adalah surga yang menghukum saya, berpikir bahwa saya adalah orang tanpa kebenaran. Yan Qiang berkata dengan agak sinis. Long Tianqin berkata, mungkin begitu, meskipun tindakan pada saat itu adalah hukuman mati, itu sudah cukup untuk disebut kebenaran, sedangkan tindakan Anda, meskipun waras bukanlah kebenaran. Oleh karena itu, Anda kehilangan kesempatan. Yan Qiang memejamkan mata dan sepertinya sangat kesakitan di dalam. Sekarang semua orang masih muda dan memiliki bakat tinggi, tetapi dia dan Long Tianqin hanya bisa menikah dan menghabiskan hidup mereka seperti ini. Awalnya, mereka berharap di masa depan. Setelah Muqianji meneliti rahasia pedang bulan pemakaman, mereka akan melihat apakah mereka dapat memiliki kesempatan kedua. Tetapi siapa yang tahu bahwa jalan ke makam Gunung Seribu telah menghilang. Dan dari apa yang dikatakan Omi, sepertinya Muqianji tidak bisa ditemukan. Sungguh takdir. Pada saat ini, Omi dan yang lainnya sedang duduk di kapal terbang. Xiao Meng menghela nafas, kakak Yan Qiang sepertinya sangat tersesat. Sayangnya, aku benar-benar tidak menginginkan ini. Aku sangat berharap mereka juga bisa bergabung dengan kita. Saudara Omi, kita sepakat bahwa kita adalah pasangan seumur hidup. Liu Yue mendengus, jangan bersimpati dengan Yan Qiang. Dia bukan orang benar. Ketika Muqianji membantai, kami semua tidak takut mati untuk menghentikannya. Hanya saja dia sangat menyarankan kami untuk bijaksana. Jangan pergi. Untuk mati, lalu kami tetap pergi. Dia tidak mengikuti kami. Sekarang lihat, tidak menjadi orang benar adalah konsekuensinya. Wang Xing juga mengangguk. Omi berkata, baiklah, mari kita potong omong kosong. Setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Tidak peduli apa, Yan Qiang juga saudara kita. Selain itu, apa yang kalian lakukan saat itu memang mengirim dirimu sendiri ke kematian. Hanya saja kamu beruntung. Pedang bulan pemakaman Muqianji kebetulan sangat misterius. Jika tidak, kalian semua akan mati selama hampir 10 tahun. Setiap kali saya kembali, saya harus pergi dan membakar kertas untuk kalian. Dan saya masih berbicara sarkastik di sini. Semuanya adalah takdir. 1169. Oke, aku salah. Liu Yue menunduk dan berkata. Perjalanan itu tanpa kata-kata, dan segera mereka tiba di Pulau Marsial. Omi belum pernah ke Pulau Bela Diri untuk waktu yang lama. Dia juga pernah nongkrong di Akademi Bela Diri saat itu. Dan dalam sekejap mata, dia sudah menjadi Master Sekte. Dan itu sudah 20 tahun yang lalu. Martial Island tidak banyak berubah dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Tapi tentu saja, terakhir kali Omi datang ke Martial Island adalah sekitar 10 tahun yang lalu. Omi berkata, ayo pergi ke Akademi Hutan Bela Diri dulu, lalu kita akan mencari Jin Daois, Lin Bai dan beberapa lainnya, murid Tuan Pulau. Dan akhirnya kita akan melihat batu memori. Bagus. Omi pertama kali tiba di Akademi Hutan Bela Diri. Sumei Qian melihat gerbang Akademi Seni Bela Diri dan berkata, sulit dipercaya bahwa itu adalah 20 tahun yang lalu ketika kami pertama kali mendaftar. Liona mengangguk dan berkata, ya, rasanya masih kemarin. Adik perempuan Omi bertanya, tempat macam apa ini? Liona berkata, ini adalah akademi yang memanggil orang untuk berlatih seni bela diri, dan memiliki berbagai departemen yang dibagi sesuai dengan senjata yang digunakan, seperti Departemen Ilmu Pedang, Departemen Klub, dan sebagainya. Wow, tempat yang cukup menarik. Kata kakak Omi, Sieyong. Ayo masuk dan berjalan-jalan, melakukan tur. Lagi pula, aku adalah seorang selebriti di sini saat itu. Aku hanya tidak tahu apakah ada yang masih mengingatku dari Akademi Seni Bela Diri hari ini. Liu Yue sibuk berkata, bukankah ini omong kosong? Kamu adalah selebriti kelas dunia sekarang, yang di seluruh dunia tidak tahu bahwa kamu yang terkuat.
Itu belum tentu benar. Orang-orang yang tahu tentang saya di dunia ini semuanya berada di atas alam persatuan. Yang terkuat di atas, sulit bagi orang-orang di bawah ini untuk menghubungi informasi tentang yang terkuat di atas alam persatuan. Kata Omi. Oh, sepertinya begitu. Kita masih sangat lemah. Kita bahkan belum tahu tentang alam persatuan. Seperti yang diharapkan, ketika Omi masuk ke Akademi Seni Bela Diri, tidak ada yang mengenal Omi dan yang lainnya. Mereka hanya bertemu dengan beberapa anak laki-laki dan akan melihat beberapa wanita cantik tanpa henti. Omi berjalan dan tiba di Departemen Penyembuhan Akademi Seni Bela Diri. Omi berhenti. Omi masih sangat menyukai Departemen Penyembuhan. Ini adalah Departemen Penyembuhan, yang mengkhususkan diri dalam mengajar seni penyembuhan orang. Di dunia ini, seni penyembuhan tingkat lanjut menjadi seni penyembuhan. Omi berkata kepada Sini dan yang lainnya. Oh, Omi tersenyum, dengan Siniang, Dokter Dewa, sistem penyembuhan ini agak terlalu rendah. Omi mendengar bahwa sepertinya ada seseorang di kelas di Departemen Penyembuhan. Omi berkata, jangan ragu untuk berkeliaran. Saya akan berjalan-jalan ke Departemen Penyembuhan untuk mengenang waktu saat itu. Semua orang mengangguk dan tidak mengikuti Omi ke kelas. Tidak semua orang tertarik dengan kelas. Namun, Little Sister akhirnya mengikuti. Saudara Feng, saya juga akan melihat apa yang disebut ruang kelas. Saya sebenarnya sangat ingin menjadi guru kedokteran sendiri. Baiklah, ayo pergi bersama kalau begitu. Omi datang ke tahun pertama Departemen Penyembuhan. Ada 2 kelas di tahun pertama, ketika Omi di sini 20 tahun yang lalu, hanya ada 1 kelas. Saat ini, di kelas 1 kelas, seorang guru sedang mengajar, semua siswa mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ada beberapa siswa yang lebih tua di koridor untuk mengamati. Little Sister berkata, saya tidak percaya ada orang di luar kelas yang mendengarkan, guru yang mengajar di dalam, saya kira dia sangat kuat, saya ingin pergi dan mendengarkan dan belajar beberapa seni medis di sepanjang jalan. Bagus, Om. Dan Little Sister datang ke belakang kelas dan berdiri di tengah kerumunan. Ketika Omi melihat guru mengajar di podium, dia merasa familiar, dan di detik berikutnya, Omi teringat, bukankah ini Chang Sun Wuyan? Omi masih ingat saat itu, di Departemen Penyembuhan, teman satu mejanya adalah Chang Sun Wuhan, wanita cantik berkaki panjang. Omi terkejut melihat Chang Sun Wuyan di kelas sekarang, tapi dia juga merasakan ledakan emosi. Perubahan pada Chang Sun Wuyan dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu sangat bagus. Omi hampir tidak mengenalinya. Meskipun dia masih terlihat cantik, tetapi bukan lagi keremajaan tahun itu. Wajahnya lebih seperti bekas luka. Waktu, seperti yang diharapkan, adalah musuh terbesar umat manusia. Pada saat ini, Chang Sun Wuyan tidak menemukan Omi dan masih serius mengajar. Adik perempuan itu awalnya datang untuk melihat dengan rasa ingin tahu serta sikap belajar, tetapi ketika dia mendengar apa yang dibicarakan Chang Sun Wuyan, alisnya berkerut. Dao, Saudara Feng, kenapa guru ini mengajar? Begitu dasar, ini hanyalah sesuatu yang kami pelajari ketika kami berusia 7 atau 8 tahun. Omi hanya tertawa, adik pasti akan kecewa jika dia ingin datang ke sini untuk belajar sesuatu. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang berdiri di sampingnya berkata, jangan mengganggu kelas saya. Jika Anda ingin berbicara, keluar dan berbicara. Kelas ini adalah kelas Profesor Chang Sun. Hanya ada 2 sesi kelas Profesor Chang Sun seminggu. Oh, maaf. Adik perempuan meminta maaf dan menundukkan kepalanya. Tapi Omi menghela nafas dalam-dalam, pikiran Omi samar-samar teringat saat itu, ketika dia dan Chang Sun Wuyan berada di meja yang sama. Pada waktu itu, Chang Sun Wuyan masih sangat muda dan cantik, penuh vitalitas, tetapi sekarang sangat banyak lebih perwakilan. Dulu kakinya yang panjang, tapi juga sangat menarik perhatian Omi. Omi juga ingat saat itu ketika dia berada di meja yang sama, mencuri pandang ke payudaranya. Oh, sungguh masa lalu tak tertahankan untuk dilihat kembali. Tahun-tahun jangan menunggu orang. Bel bel bel. Pada saat ini, bel berbunyi untuk mengakhiri pelajaran. Chang Sun Wuhan berhenti mengajar dan berkata, kelas dibubarkan, semua siswa. Setelah mengatakan itu, Chang Sun Wuhan berjalan keluar kelas. Omi sibuk mengikutinya. Adik perempuan berkata, Kakak Feng, apa yang kamu lakukan? Adik, aku akan mengobrol dengan guru itu. Kakak Feng, mengapa kamu seperti ini? Bahkan jika kamu mengambil anak perempuan, cari yang lebih muda. Jangan katakan itu membuatku sedih, dan tidak baik untuk didengar. Sejujurnya, guru itu barusan, bernama Chang Sun Wuyan, 20 tahun yang lalu, dia dan aku berada di meja yang sama di kelas ini. Ah, dia adalah teman sekelasmu. Ya, itu masih meja yang sama, sudah lama sekali, dia benar-benar menjadi profesor di sini, aku akan menyusulnya. Oh, maafkan aku hanya bukan teman sekelasmu, jadi pergilah, aku tidak akan pergi bersamamu, aku akan pergi mencari istri dan saudara laki-laki guruku. Bagus. Little Sister sedang sibuk berjalan pergi, dan Omi menyusul Chang Sun Wuhan di sebuah jalan. Hai, teman sekelas lama. Omi berteriak. Chang Sun Wuhan berbalik, kaget. Reaksi pertamanya bukanlah mata yang kabur. Dia benar-benar melihat Omi tahun itu, dan kemudian dia yakin bahwa itu bukanlah mata yang kabur. Ini adalah Omi yang asli. Hanya saja, Omi ini masih muda 20 tahun yang lalu. Kamu Omi. Chang Sun Wuhan sibuk bertanya. Haha, teman sekelas lama, kamu masih ingat aku? Omi tertawa. Ini benar-benar kamu, ya.
Kata Chang Sun tidak percaya. 1170. Ya, tentu saja aku. Astaga, bagaimana mungkin, kamu tidak berubah sama sekali. Kenapa aku tidak berubah? Rambut panjangku yang tergerai ini, apakah aku memilikinya sebelumnya? Kata Omi sambil tertawa. Maksudku penampilanmu. Kamu masih terlihat sangat muda, dan, sepertinya, bahkan lebih tampan. Hehe, tidak masalah apakah kamu tampan atau tidak, Vaseles, bagaimana denganmu? Jangan bicara tentang aku, mari kita bicara tentang kamu. Chang Sun Wuyan menghela nafas, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan seseorang selevelmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kau bisa, dulu kita satu meja, selamanya. Terima kasih karena masih mengenaliku sebagai sesama teman makan. Chang Sun Vaseles tampak sedikit tertekan, hidup memang seperti itu, tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Vaseles, kok jadi profesor di sini? Tanya Don Omi. Oh, apalagi yang bisa saya lakukan? Profesi saya adalah seorang tabib, bukankah menyenangkan menjadi profesor di sini? Dan saya suka diam, jadi cukup tenang di sini. Oke, jadi berapa banyak penyembuhmu sekarang? 10 pin. Banteng. Oh baiklah. Omi berkata, saya ingat di masa lalu, di Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri, hanya ada beberapa penyembuh kelas 10, kan? Ya, sekarang hanya ada 4, dan biasanya mereka yang sudah kelas 10 direkrut oleh keluarga besar, dan mereka yang akan tinggal di sini adalah mereka yang lebih memilih kehidupan yang tenang. Omi dan Chang Sun Wuhen berjalan beriringan. Tidak lama kemudian, Chang Sun Wuhen berhenti di depan sebuah rumah villa. Aku pulang, kata Chang Sun Wuhen. Oh, kamu pulang begitu cepat, ya? Apa? Anda ingin berjalan dengan saya lagi? Itu kesenangan saya, oh. Chang Sun Wuhen tersenyum, tetapi senyumnya hanya sedikit sakit hati yang tak terlukiskan. Saat itu, dia sangat menyukai Omi dan mengakui perasaannya kepadanya. Dia bahkan menciumnya. Tetapi pada akhirnya, Omi meninggalkan Akademi Seni Bela Diri, dan tidak ada kontak setelah itu. Sekarang sudah 20 tahun, Omi masih sama Omi, tetapi dia adalah seorang wanita berusia 40 tahun, masa mudanya tidak lebih. Masuk dan duduklah. Chang Sun Wuhen mengundang. Apakah ini pantas? Kenapa tidak pantas? Oh, aku tidak berpikir kamu lajang sekarang. Saya tidak, kata Chang Sun tanpa wajah. Dan ya, kamu 40, itu bermasalah untuk menjadi lajang lagi. Apa pekerjaan suamimu? Tanya Omi. Juga seperti saya, seorang penyembuh juga di Akademi Bela Diri, tapi tidak apa-apa, masuk dan duduk dan minum teh. Saat itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun berlari keluar dan berteriak, "Bu, bu." Gadis kecil itu sangat mirip dengan Chang Sun Wuyan. Om tersenyum. Eternal Sunless berkata, "Ini putriku. Tidak buruk, putrimu sangat besar," kata Omi. Chang Sun Wuhen berkata kepada putrinya, "Kuan Huan, panggil paman." Bu, mengapa tidak memanggilnya saudara? Kuan Huan berpikir lebih baik memanggilnya saudara. Oh, terserah. Kakak baik. Gadis kecil itu memanggil Don Omi. "Halo, Kuan Huan." Omi mengangguk. "Kuan Huan, kamu bisa bermain sendiri." Chang Sun tersenyum, "Maaf aku membuatmu tertawa." "Tidak sama sekali, kamu tampaknya memiliki kehidupan yang cukup bahagia." "Baiklah, ini bukan kehidupan yang kuinginkan sejak awal, tapi itu harus berlanjut, kan?" "Ya, aku lega kamu hidup bahagia." "Oh, terima kasih." Mata Chang Sun terlihat rumit dengan senyuman. "Baiklah, aku tidak di sini sendirian, aku pergi mencari orang lain, jadi aku tidak akan mengganggumu." "Apakah Anda yakin tidak ingin masuk dan duduk?" Chang Sun Wuyan menatap mata Omi. Omi melihat matanya yang bersemangat dan berpikir, terlalu memalukan untuk tidak masuk ketika kamu di rumah. "Baiklah, lalu minum teh, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kami berada di meja yang sama saat itu." Omi memasuki rumah Chang Sun Wuhen. Duduk di kursi, Chang Sun Wuyan sibuk menuangkan secangkir teh untuk Omi. Omi bertanya, "Di mana suamimu?" "Keluarganya memiliki beberapa bisnis dan kembali ke Kekaisaran Yan Huang untuk sementara." "Oh, Omi tinggal untuk makan siang. Lebih baik tidak ada orang lain yang menungguku." Omi menggelengkan kepalanya. Mereka berdua relatif tidak bisa berkata-kata, tampaknya, dengan perasaan yang tak terlukiskan satu sama lain. Omi melihatnya lagi sekarang karena dia adalah seorang ibu, dan Omi memiliki sedikit rasa kehilangan yang tak dapat dijelaskan di dalam dirinya. Tentu saja, orang-orang berusia 40 tahun, ini masuk akal. Selain itu, bahkan jika dia masih lajang, Omi dan dia tidak mungkin, kami sama sekali tidak berada pada tahap usia yang sama, dan ranah seni bela dirinya masih kurang dari bawaan. Dalam 20 tahun lagi, akan memberikan usia tuanya, bisa menjadi nenek Omi. Omi benar-benar tidak menginginkan ini. Ini juga alasan mengapa dia menolak Chang Sun Wuyan sejak awal. Omi minum teh dan tersenyum. "Baiklah, terima kasih atas keramahanmu, aku pergi dulu." Omi berjalan keluar. Chang Sun Wuyan merasakan gelombang emosi yang tak terkendali. "Jangan pergi." Tiba-tiba memeluk Omi dari belakang. Tubuh Omi gemetar, bagaimanapun juga, Chang Sun Wuhen adalah seorang wanita yang sudah menikah, lebih baik Omi tidak melakukan itu. "Tidak berwajah, lepaskan aku." Chang Sun Wuyan berkata, "Omi, tahukah kamu bahwa aku sangat menyukaimu pada awalnya?" "Oh!" teriak Chang Sun Wuhen. "Fiu." Omi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu."
Lalu kenapa kau tidak menginginkanku? Jalan kita berbeda, kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Bukankah kamu bahagia sekarang? Bahkan putrimu sangat besar. Tidak, ini bukan kehidupan yang aku inginkan. Apakah kamu tidak menyukai suamimu? Itu keputusan keluarga. Jadi beginilah takdirnya. Omi, bawa aku pergi. Eternal Sunless menangis. Omi kaget, ini Chang Sun Wuyan, sungguh pemikir. Tanpa wajah, jangan seperti ini. Oh, Omi, aku sangat menyukaimu. Kenapa kamu tidak menerimaku dari dulu? Sekarang aku sudah tua dan jompo. Aku tidak cukup baik untukmu. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Oh. Chang Sun Wuyan menangis sedih. Tidak berwajah. Maaf, yang bisa saya katakan adalah bahwa takdir telah membuat orang. Omi memutuskan tangan Chang Sun Wuyan. Omi bahkan sedikit menyesal telah datang padanya. Tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap seperti ini meskipun dia adalah seorang ibu. Bahkan, Omi juga berpikir dalam dirinya bahwa jika dia telah menerimanya dan dia telah diubah oleh pedang bulan pemakaman Mukianji, mungkin nasibnya akan berbeda. Namun, bagaimana Omi bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Jadi semuanya adalah takdir, bahkan tidak mempercayainya. Omi juga menyesal telah gagal perasaannya saat itu. Bersambung.